and good morning to Elizabeth and our speakers in the UK. First of all, thank you everyone for joining us in this important and informative session of Grade and Women in STEM Scholarship. This is actually the second year of for Indonesia Among Global collaborating with the British Council Indonesia in promoting Great Scholarship and also Women in STEM Scholarship. We are honored for the opportunity. We hope that through this collaboration, many Indonesians will get more information about Great Scholarship and also Women's Scholarship. And of course, we hope that there will be more Indonesians, there will be more WIS and Great Scholarship awardees from Indonesia from time to time, especially this year. We would like to say thank you to Elizabeth, Interim Director, Study UK campaign, for joining and also giving a brief presentation about the Great Scholarship. Also, thanks to our friends from the British Council Indonesia, our speakers today, Mas Mohaimin, Edward, Prana, Irene, and also Anissa. So all of the speakers are joining us from the UK. So it's early in the morning in the UK. Thank you so much for coming. We believe that your story and information will be much needed by our participation today. Last but not least, on behalf of Indonesia Among Global team, I would like to welcome everyone who has registered. We are glad that we got more than 200 people registering for this event. Thank you so much for joining, and we hope everyone will get a lot of insights from Elizabeth and also from our speakers about studying in the UK with Grade and Women in STEM Scholarship. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam about Grade and Women in STEM Scholarships. But before we start, and while we're still all fresh, let us have a photo session together. So please kindly turn on your camera if it is possible so that we all can see your bright and pretty faces. Yuk sahabat Indonesia Mengglobal, sebelum kita mulai agenda utama kita, yaitu sharing session seputar Grade dan Women in STEM, kita foto bersama, mumpung pas lagi pada masih fresh ini ya, dan cakep semuanya. Boleh di turn on kameranya, kita pindah ke gallery view, kawan-kawan, supaya bisa nampak semuanya nih, wajah-wajah yang masih seger. Oke, everyone ready? Tim screenshot ready juga ya? Saya hitung ya, siap-siap. 1, 2, and 3, smile. Okay, now we move to the next slide. Ready? 1, 2, 3, smile. Okay, the last one, I think. Let's go to the next slide. Okay, 1, 2, and 3. Okay, nice. Thank you, everyone. Now, let us begin our main session. Sahabat Indonesia Mengglobal, it is my delight to welcome Ibu Elizabeth Tresnan as our first speaker for today. She is the Interim Director for Study UK Campaign of British Council. Kawan-kawan, berikut saya perkenalkan Ibu Elizabeth Tresnan, pembicara pertama kita. Beliau merupakan Interim Director Study UK dari British Council. Please, Ibu Elizabeth, time is yours. Thank you so much for that lovely introduction. I'm just bringing my screen up, so please can you tell me once you can see it? Thank you. Can you see it now? Yep. Perfect. Wonderful. Okay, thank you very much for inviting me to this session today. I would like to take this opportunity to go through the Great Scholarship. So thanks to the introduction, but my name is Elizabeth Tresnan and I'm Study UK Interim Director. I'm just going to give you a short presentation today. I'll just touch on the work of Study UK and then I will go into detail about the Great Scholarships and other opportunities that are available through the Study UK campaign. Okay, so what is Study UK? So Study UK helps you to learn more about what it's like to study in the UK. So if you are thinking about studying in the UK, it's the best place to start your research. It is the UK's national campaign and it connects international students with UK universities. As well as connecting you to UK universities, we share information about campus life, fees and funding, study options, and also those important questions about visas.
You can access the Study UK campaign through our website and also through our social media channels, events and fairs that might be happening in Indonesia. So Study UK is delivered by the British Council, and we work in partnership with the UK government's Great Britain campaign, which encourages people to visit, invest and study in the UK. So what do we expect to happen? So we actually are passionate about what we do, and we hope that by studying in the UK, gaining those qualifications and knowledge and experience, you will become the best possible you. And we absolutely believe that, because a UK education will make you become the best possible version of yourself. We have three themes running through the Study UK campaign, and we like to talk about exceptional teaching standards. And as probably many of you will know, the UK consistently tops global rankings and is home to 28 of the top 200 universities in the world. We also want you to have a fantastic student experience. And I think we saw that in the opening video of the STEM Scholar this afternoon. And it's about the UK's offer rich cultural experiences and a warm, welcoming way of life. And it's also that opportunity to make new friends and discover a new way of looking at the world. And then finally, you can't study forever. And we hope that a UK education will give you those excellent employment prospects. And it will mean that you are respected by employers and academics from all over the world. So where can you find Study UK? I touched that at the beginning of my presentation, but you can follow us on Facebook, Instagram and Twitter. Those are all the handles there. And I'm sure this presentation will be shared if anybody wants to see a copy of it. You can also visit the Study UK website, and there might be an opportunity to attend a virtual fair, a bit like what we're doing today, that opportunity to see what Study UK is doing. If you do decide to study in the UK, we will also prepare you to come to the UK, and there'll be a pre-departure briefing, and we will go through what it's like to study in the UK at those sorts of events. There might be an opportunity to meet new employers through our Study UK career fairs and enhance your skills with free online courses. And I'll touch on those at the end of my presentation. And then what we're talking about today, you could apply for a great scholarship. Just before we move on to that, we also have 25 subject fact sheets on our website. And this is a really good place to start your research. So we cover medicine, business, science and technology, engineering, gaming for those who are in that field, creative arts, politics and law. There's 25 subjects fact sheets there. So hopefully this is like a starting point for you all. What these fact sheets will do is give you an overview of why choose the UK and how to apply those course structures and career options after you have finished. Okay, so let's move on to the Great Scholarships, because I think that's what you've all been waiting to hear about. So why do we offer Great Scholarships on the Study UK programme? Well, the first thing is we want to widen access to UK education in countries where interest in studying here is high. And we know that in Indonesia, there are students who would like to study in the UK. We want to celebrate the diverse range of UK universities. And there's so many UK universities that we think there's a university there for everybody, and there's definitely a course out there for everybody. We want to welcome the brightest and best international students. And we also, following on from you studying here, we want to create those links between the UK and other countries. So where are the scholarships offered? Yes, you can see Indonesia is on that list, but we also have quite a large number of countries this year. So they are funded, as I've probably touched on before, the British Council and the UK government's Great Britain campaign, but we also fund them in partnership with UK higher education institutions. So scholarships are offered in selected countries where demand for UK education is high, and we can see Indonesia there. So how can you apply and who can apply? You are eligible to apply for a Great Scholarship if you are a passport holder from one of the following countries, and I've highlighted Indonesia there. Do you have an undergraduate degree? Well, we need you to have an undergraduate degree in order to gain entry onto a postgraduate programme at a UK university. And also, not only is it those academic requirements we want you to meet, you also have to meet your English language requirement as well at the UK university. So those are the considerations that we want for a Great Scholarship. So what are we looking for in a Great Scholar? So Great Scholars should be motivated and academically able to follow and benefit from a UK postgraduate taught course. And they are taught courses, the taught courses for 1 year masters only.
We want you to be active in the field with work experience perhaps and a proven interest in the proposed subject area. We also want you to be willing to share experiences, perhaps create content and capture perceptions of studying in the UK. And we have, with this year's Great Scholars, worked so hard with that group of scholars, and they're busy creating content for us that we can use on our Study UK website. We also ask that you perhaps act as an ambassador for the Great Scholarship. So when you return to Indonesia or while you're still studying in the UK, we would like you to act as an ambassador for the programme. And we'd also ask that you be willing to speak to potential candidates, talking about your experience of studying in the UK. So how do they work? So each scholarship is worth a minimum of £10,000 towards tuition fees only, and it is tuition fees only. So what will happen if your tuition fees is perhaps £12,000, £10,000 will come off that price and you would only be expected to pay £2,000. I say it's a minimum. So some universities are topping up the scholarship and actually supporting the whole of the tuition fees, but that is on an institution by institution basis. So if you work on the assumption that it will be £10,000 off your tuition fees. Scholarships are offered at postgraduate taught level only, and it's for those 1 year master's courses. And you can apply to more than one university that offers a Great Scholarship. But what we do ask is that you go back to all your institutions and tell them whether you are going to study with them or not. The deadline for each scholarship will vary by university. So when you go onto the Study UK website, I would ask that you check those deadlines by a chosen institution. And you can apply for a Great Scholarship if you're already studying an undergraduate degree in the UK, as long as you meet all the other eligibility requirements. So just to let you know, we're not that far away from the deadline. So we're hoping to confirm all candidates by the end of June, but you've still got plenty of time to apply. So please do check those deadlines with the university. And then if there is still time to apply, please do apply because you could be successful. So here is a description of how to apply. First of all, you need to find a Great Scholarship on the Study UK website, and there is a link there, and I'm sure I can share this presentation with you afterwards. I'd like you to filter by country to browse the universities that are offering Great Scholarships in your country, and then visit the university's site to learn more about how to apply. It's a very simple process, but what you might be doing when you get through to that university site, they might ask you to send an essay on a topic you studied previously, or perhaps just put your academic achievements down in a short paragraph. Shortlisted applicants may be asked to send a video interview. That's some universities that are doing, and then shortlisting and interview process will be managed by universities. So most universities are asking you to get an application, apply to the university for that chosen course, and once you are successful, then the scholarship may be offered to you. So really do go and visit that university page. So here's our participating universities. We've got some excellent universities this year, and these universities are offering the core programme. I'm going to talk about another programme in a minute, but this is the core programme. So we've got Keele University, Sheffield Hallam, Swansea University, which is in Wales. Then we've got the University of Bath, University of Derby, University of Dundee, which is in Scotland, University of Nottingham, University of Reading, another Scottish university, which is absolutely beautiful, University of Stirling, and then the University of Wolverhampton. So there's quite a wide range of universities there, and I'm sure there's a course out there for you as well. So please do check our website. Now, new for this year, we've got the scholarships for justice and law, and we're really excited about these scholarships. They work exactly the same way as the Great Scholarship Core Programme, but they are just celebrating that UK's long and fascinating history in the field of law. As you may know, some of the oldest and most prestigious law schools in the world, and the UK offers an exceptional choice of courses to anyone thinking about taking on a legal career. So that might be both in the UK and internationally. So we have 3 scholarships available to study postgraduate law courses, one at Nottingham Trent University, one at the University of Warwick, and one at the University of Southampton. The process is exactly the same as I've said before, but please go through to the Great Scholarships for Justice and Law page on our website, and you will see in your filter through for Indonesia.
very briefly, I just want to talk about a couple of other opportunities that are available that you might want to think about before you decide whether you'd like to apply for a scholarship. So we have the Prepare to Study and Live in the UK MOOC, and this is a massive open online course for anybody who's thinking about studying in the UK. It will give you tips and guidance to prepare for moving to the UK. You'll also get an understanding about the degree structure and teaching in the UK, and it also launches in July 2022. So even if you have applied and you've got a place, you can still do it after your application has gone through, and it's free to everybody. So please do look at this course. It's a really good opportunity to learn about studying in the UK. I know this feels a long way off, but if you're thinking about work after your degree, we also have a course called Preparing for Work. And this course supports final year students, graduates and alumni into the transition into employment. So it helps you with your career development. Last year, we saw over 10,000 learners, which was fantastic. And again, this is free to all that apply for it. So I think that's my final slide. So I'm happy if there are any questions, but it's been a pleasure to present to you all today. Thank you. Thank you very much, Ibu Elizabeth, for the informative and insightful presentation. I'm sure that now many of the participants are even more curious and excited to pursue higher education abroad, especially in UK, yeah, and to apply for great scholarship. Again, thank you very much. Are you planning to take a couple of questions, or? I'm happy to take questions if anybody wants. Okay. Do we have questions on the chat box? I don't think we already know. Okay, well, I'm happy to share the presentation deck if anybody wants to see it. So. Oh, okay, that's great then. Okay. Okay, thank you. Enjoy the rest of the presentation, everybody. And thank you very much for your time. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Oke, kawan-kawan semuanya, jadi tadi sudah ada presentasi ya dari Ibu Elizabeth terkait tentang Great Scholarship. Jadi ada beberapa hal yang perlu kawan-kawan perhatikan tentunya ya, terutama tanggal-tanggal penting ya, jangan sampai terlewat. Jadi Juni 2022 ya, sebentar lagi itu adalah deadline-nya. Terus kemudian pilihan universitas tadi juga sudah disampaikan. Untuk bisa diperhatikan juga ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh kawan-kawan ya pada saat maupun sebelum kawan-kawan apply untuk Great Scholarship. Jadi untuk lebih tahu banyak informasi terkait Great Scholarship nanti bisa kunjungi website, dan tadi sepertinya juga Bu Elizabeth akan memberikan slide presentasinya ya kepada kami, nanti berikutnya akan kami bagikan untuk kawan-kawan sahabat Indonesia Mengglobal yang hadir pada webinar pada sore hari ini. Oke, jadi berikutnya nih setelah kita tahu soal Great Scholarship ya, kita juga ada nih gabung bersama kita sekarang awardee dari Great Scholarship. Jadi pada sore hari ini sudah bergabung bersama kita ada Kak Edward Salim, juga Kak Cut Prana, tapi kita boleh mulai dulu ya dari Kak Edward Salim, awardee Great Scholarship yang sedang menempuh studi master di bidang Educational Leadership di University of Manchester. Halo Kak Edward, apa kabar? Halo Kak Afifa, hai semuanya. Semoga sehat selalu ya Kak ya, di Manchester nih ya sekarang ya. Iya, betul. Oke, mantap banget. Ini kayaknya teman-teman sudah mulai on fire nih ya, penasaran sama Great Scholarship. Jadi boleh silakan Kak Edward berbagi informasi juga, sharing session pengalaman terkait Great Scholarship. Okay, sure. Thank you, Kak Afifa, atas waktunya. Okay, hi everyone. I'm very glad to meet all of you today. Thank you juga buat tim Indonesia Mengglobal and British Council for inviting me. I will share a bit about my experience here di Manchester gitu ya, and then in the UK, and then how I apply for this scholarship as well. Mungkin sedikit banyak bisa bantu kalian juga nanti untuk apply Great Scholarship. Okay, so my name is Edward Salim Buono. Currently, I'm studying Educational Leadership in the University of Manchester, and this is my second semester actually. So hopefully semua bisa lancar sampai nanti at the end of September sih harusnya gitu ya. Okay, so first of all, maybe I would like to talk about my motivation dulu kali ya. Kira-kira kenapa sih kok istilahnya
mau ngambil kuliah di UK gitu. So actually ada 3 hal gitu ya, personal growth, cross-cultural interest, and then better academic knowledge gitu. Yang pertama saya ambil memang karena saya mengambil adalah edukasi gitu ya, education leadership, and then saya tahu bahwa kita tahu semua sih bahwa UK adalah one of the prominent country yang memang cukup memiliki good academic standard gitu ya di sistem pendidikan gitu. That's why I definitely choose UK gitu ya. And then for the cross-cultural interest juga, UK merupakan salah satu country yang very multicultural. Jadi kalian bisa menemukan berbagai orang dari berbagai belahan dunia di UK gitu ya. Both Asian countries, African countries, European countries, both from developed or developing countries as well. Jadi it's very great opportunity to be here actually gitu ya. So you can connect globally with people all around the world. And then mungkin satu hal yang menarik tentang diri saya gitu. So actually my first background di undergraduate itu merupakan finance and banking sebenarnya. Cuma akhirnya S2 saya ambilnya education gitu. Some of them mungkin ada yang ngerasa kayak ya banyak yang bilang ya kalau misalkan nanti ambil S2 itu kalau bisa sesuai sama jurusan S1 kalian gitu. Nanti kalau misalkan beda bakal susah dan lain-lain. In fact, yes, it's a bit hard actually. Tapi as long as kalian bisa be yourself gitu dan kalian ngerasa butuh tentang jurusan itu ketika kalian ambil S2, I think it's still a great opportunity gitu ya. Later on I will share a bit about my personal statement. Kira-kira apa sih yang harus diangkat juga gitu. And then about the great scholarship itself, I think this year tadi dimention oleh Elizabeth, UOM nggak masuk menjadi salah satu university kerjasamanya, but no worries gitu ya, you still have a lot of opportunity untuk apply di other university yang sudah menjadi kerjasama Great Scholarship for this year. Jadi waktu itu saya share pengalaman saya ketika di UOM. So actually all the applications yang memang saya daftarkan untuk ke UOM, jadi CV, personal statement, reference letter, itu semua automatically akan di-assess oleh academic team dari UOM and then the British Council. And after that, baru tim dari mereka yang akan menilai gitu ya, automatically bahwa kalian akan eligible for this scholarship or not at the end. Gitu. Jadi waktu itu apply-nya langsung jadi satu dengan ketika kita apply ke university-nya. So that's why tadi Elizabeth sempat mention you need to pay attention on the detail of the deadline dari masing-masing university karena masing-masing uni punya deadline schedule yang beda-beda gitu ya. And then for my grad scholarships I received itu betul partial scholarship, so I receive 10,000 pounds gitu ya untuk potongan tuition fee. So in my major educational leadership itu this year around 20,000 gitu ya, 20,000 pounds, and then I received the scholarship around 10,000, so it's a great scholarship as well gitu. Okay, I think for the next slide. Yeah. And then about the experience and challenge as well, actually there are 3 things gitu ya yang menarik buat saya. Pertama, intercultural community, and then being far from your support network definitely, and then writing academic standard. Nah, intercultural community yang pertama adalah overcoming the language barrier. Di sini bukan berarti istilahnya, kira-kira susah nggak ya istilahnya ngomong bahasa Inggrisnya gitu. Tapi challenge yang menarik di sini adalah karena saking multiculturalnya nih UK gitu ya. So you will talk with people from India, from China, from different country yang mungkin mereka punya different English accent juga. And sometimes it's a bit hard as well gitu. Kita pun sebagai Indonesian people, we still have our own accent. Jadi that's the challenge ya. Kita istilahnya having a communications with a diverse people, it's wonderful. So you should definitely go to UK to study. And then coping with the cultural misunderstandings, karena kita juga istilahnya punya different culture yang beda-beda. But the great things adalah UK mungkin orangnya hampir sama ya kayak Indonesia gitu. Mereka sangat ramah sekali gitu. Jadi it's a good points juga gitu. Kita sebagai Indonesian people to be here as well to represent our country. Jadi untuk cultural
saya sih punya prinsip bahwa kita juga harus bisa bawa nama yang baik ya untuk Indonesian. So when I do everything here, so I always think that I am represent my country, Indonesia gitu. Jadi that's a good thing as well. Lalu being far from your support network, nah ini yang ingin saya linkkan dengan great scholarships gitu ya. Jadi saya tipe orang yang memang terbiasa untuk going outside with someone gitu ya. Jadi definitely ketika di UK and then being alone gitu ya, we need some community di UK gitu. Jadi kalian nanti join dengan istilahnya berbagai community gitu ya. And then and the great things adalah great scholarship itu merupakan salah satu community yang cukup oke juga gitu. Jadi selain diberikan beasiswa, kalian juga bakal dapat join beberapa community yang mereka ada. Jadi kalian bisa dapat seminar juga, kalian juga bisa dapat activity-activity bareng gitu ya, untuk bisa share about your thoughts and then your interest as well. Dan yang terakhir adalah writing academic standard. Definitely academic standard untuk writing it's different with Indonesia gitu ya, and it's wonderful as well. Kita bakal improve our writing. Next slide. Maybe this is my last slide as well. Yeah, and the tips actually it's very simple. Yeah, be yourself. Jadi as I mentioned before, saya undergraduate-nya in finance and banking, and then I choose educational leadership because I'm being myself. I know that education is my passion, and then I want to do something when I go back to Indonesia to give my contribution to Indonesia. Jadi akhirnya that's what I mentioned in my personal statement, and that's maybe what convinced great scholarship to give the scholarship for me. And then do your research gitu. Jadi kalau kalian belum make sure kira-kira kalian mau ambil jurusannya apa, you can take some online course or take some seminars gitu ya, so you can have a better understandings from your future major gitu. And itu yang saya ambil juga gitu ya, sebelum saya ambil educational leadership, I try to understand kira-kira yang bakal saya pelajari ini apa gitu. Is it very useful for me or not? If it is yes, so go ahead, you can apply for this. But if it is not, you should find another one. Jadi ketika kalian nulis personal statement, kalian jelas nih, kalian tuh pinginnya apa, kontribusi apa yang mau kalian kasih, kenapa kalian harus ambil ini. And definitely that is the key to have a very good essay writing in your personal statement. I think that's all from me. As long as you have a great understanding of yourself, and then you try to mention it in your personal statement, I think definitely you can meet the requirements to receive the scholarships. I think that's all from me, Kak Afifa. Thank you very much. Mantap sekali, terima kasih banyak Kak Edward. Quote-nya saya suka deh, jadi harus tahu dulu ya apa yang dimau ya. Kalau bahasa kecenya sekarang exactly. Mungkin harus tahu jati diri dulu ya, jadi biar ngerti bener-bener apa yang mau kita ambil untuk higher education kita berikutnya. Nah, sebelum sekali lagi terima kasih Kak Edward. Thank you Kak Afifa, thank you everyone. Sebelum saya move on untuk ke pembicara berikutnya, saya pengen ingetin nih, jadi kita ada giveaway ya, buku Indonesia Mengglobal yang baru aja launching kemarin banget nih, gitu ya. Itu nanti ada 4 giveaway buku, 2 untuk penanya terbaik di webinar session sore kita hari ini ya. Terus kemudian 2 lagi itu untuk kawan-kawan yang post story di Instagram. Jangan lupa ketika post story di Instagram soal webinar yang sore hari ini kita punya nih ya, itu untuk mention @Indonesia Mengglobal dan @ID British Council. Jadi nanti akan ada 2 netizen terpilih ya dengan story Instagram yang terkece, untuk kemudian kita kasih giveaway buku Indonesia Mengglobal. Jadi pastikan selalu pantengin webinar kita pada sore hari ini, kasih pertanyaan yang menarik ya tentunya supaya bisa terpilih, juga posting Instagram story yang menarik juga supaya teman-teman bisa menangin 4 buku giveaway dari Indonesia Mengglobal. Terima kasih Kak Edward. Berikutnya saya akan menyapa Kak Cut Prana nih. Jadi Kak Prana ini sekarang sedang menempuh master di bidang marketing and brand management di Nottingham Trent University. Halo Kak Prana. Halo.
Halo Ah. semuanya. Bisa Gimana kedengaran kabarnya? bener ya? Bisa. Oke. Oke, jadi ini lanjutin rasa penasaran ya yang tadi udah disampaikan oleh Kak Edward soal Great Scholarship nih. Saya penasaran kira-kira apa sih sebenarnya kalau motivasinya Kak Prana nih ya untuk melanjutkan studi. Pertama ini melanjutkan studi ya, karena kadang nggak semua orang nih udah S1 ya udahlah cukup gitu ya, tapi kadang-kadang ada juga orang yang termotivasi banget untuk studi lebih lanjut, sudah gitu di luar negeri lagi lah. Kira-kira apa sih motivasinya Kak Prana itu, dan khususnya di UK ya, kenapa kok spesifik ke situ gitu, kenapa nggak di negara lain? Oke, first background aku tuh sebenarnya S1-ku itu animation and visual effect, which is very different with marketing part, you know. So kenapa aku ngambil di sini tuh salah satunya seperti yang dibilang Edward tadi. Karena di sini itu cultural diverse-nya benar-benar beda banget sama kayak di Indo dan Asia yang lainnya, because you can find everyone from every country. Here's like I have friends from Iceland, I have friends from Croatia, I have from India and Colombia. So it's a very diverse culture here. So yeah, it's quite a good networking, maybe you can say. So for the education part, like di Indonesia tuh kita nggak terlalu familiar dengan branding, you know. So kenapa aku pilih sini, salah satunya juga karena itu, karena aku benar-benar tertarik untuk terjun ya fokusnya tuh benar-benar di branding, which is we don't really have a certain part of that marketing education in Indonesia. Karena dan di sini, if you do your research, you can find a lot of different modules from different universities that have, you know, that kind of practical approach instead of academic approach. So that's what you will find here in the UK. So yeah, that's also the important motivation for me personally. Also, yeah, that cultural thing is one of the part of the most interesting part from being here. So yeah. Karena di Indonesia masih belum banyak ya untuk bidang branding ya, tapi saya ngelihat trennya baru mulai masuk gitu ya. Mungkin kalau di UK udah kemarin banget gitu ya soal branding. Jadi referensi soal artikel tadi juga sudah disebutin dengan oleh Kak Prana, masih sangat minim gitu ya di sini ya. Yes. Lalu berikutnya nih aku pengen tanya nih, jadi sampai akhirnya dapetin beasiswa GRID nih gimana ceritanya? Apa emang dari awal udah nembak dulu scholarship-nya atau nembak ke universitasnya dulu atau kayak gimana nih? Pertamanya tuh aku apply langsung ke NTU. Dan mereka itu juga sudah punya kayak beberapa scholarship scheme untuk international student, dan salah satunya adalah dari Great Scholarships. Kayak yang dibilang Elizabeth tadi, itu kita juga ada kayak beberapa pace untuk apply, dan for NTU apply untuk course sama untuk scholarship itu terpisah. So the first thing I do is I apply for the course. So setelah udah dapat LOA baru bisa apply untuk scholarship. Terus untuk scholarshipnya itu sendiri kita ada 3 prom yang berbeda. So you have to do that all of this prom, and this is also a tips. You cannot write in what you write in the personal statement for your scholarship applications. So yeah, you might need that extra time to write your scholarship statements, and you need to really find the right timing for that, and harus benar-benar lihat juga deadline-nya kapan, karena nggak mau benar-benar terlambat kan. Dan maybe the first, ya ini bulan Maret ya, mungkin bisa untuk yang kedua itu masih ada chance untuk bisa dapat Great Scholarship, karena untuk dari Indonesia tuh kalau postgraduate tidak terlalu banyak di NTU, so you might have a higher chance to get Great Scholarships. So yeah. Oke, jadi kalau tadi Kak Prana itu apply dulu ya ke universitasnya, dan dari universitasnya dulu. Dari sekian scholarship, terus kemudian memilih grade. Kira-kira kenapa sih kok yang dipilih itu grade scholarship? I don't really personally pick it, because
cara pemilihan untuk grad scholarship ini adalah langsung dari mereka akan assess, maksudnya dari university, mereka akan assess academic skill dan personal statement, dan gimana bakal mereka yang pilih langsung siapa yang paling cocok untuk dapat grad scholarship ini, karena ini bakal kayak apa ya, kayak benar-benar mewakili mereka untuk dari Indonesia nih, siapa student dari Indonesia yang benar-benar bisa kontribut banyak untuk university dan untuk grad scholarship, karena ini juga untuk kayak apa ya bilangnya, mewakili study UK as a whole, UK education system. So I think it's important to put that in mind. Oke, Kak Prana, aku punya satu pertanyaan lagi, tapi nanti bisa hold dulu, kita diskusikan lebih lanjut di sesi diskusi di akhir presentasi ya, karena kita masih ada satu lagi beasiswa yang nggak kalah menarik nih, yaitu Women in STEM. Jadi kalau teman-teman perhatikan topik kita hari ini itu adalah It's a Great Time to STEM Forward. Jadi ada yang di caps lock itu ada great, ada STEM. Nah, karena kita lagi ngobrolin 2 scholarship pada sore hari ini. Terima kasih Kak Prana. Kak Prana nanti tetap gabung dengan kita ya untuk jawab pertanyaan-pertanyaan soal great scholarship ini. Di kolom chat udah banyak banget ini ya. Saya pantau yang masih penasaran. Cuman untuk kita maksimalkan sesi diskusinya, kita cukupkan dulu ya ngobrol bareng Kak Prana. Kita lanjut nanti di akhir sesi. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Prana untuk sharing sessionnya yang sangat menginspirasi ya. Semoga kawan-kawan juga semakin termotivasi untuk melanjutkan studinya di luar negeri, terutama di UK ya, karena ada banyak sekali kesempatan beasiswa yang bisa membantu studi kawan-kawan di sana selama belajar di UK. Oke, jadi setelah kita banyak dapat informasi soal Great Scholarship nih, kita pengen lanjut untuk ngobrolin ke scholarship yang berikutnya, jadi yaitu Women in STEM Scholarship. Sudah bergabung juga bersama kita Bapak Mohaimin Syamsuddin. Beliau merupakan Senior Programs Manager dari British Council yang akan menyampaikan informasi terkait Women in STEM Scholarship kepada Pak Mohaimin Syamsuddin. Apakah sudah bergabung bersama kita? Halo, yap. Oke, boleh kasih spotlight nih untuk Pak Mumu nih, panggilan akrabnya nih. Oke, apa kabar Bapak? Baik. Baik, mantap sekali. Ada yang banyak penasaran juga nih Pak, setelah dengar grade. Ini kalau Women in STEM ini khusus buat ciwi-ciwi ya, buat perempuan-perempuan Indonesia, terutama yang tertarik di bidang STEM. Nah, ini sudah siap sepertinya dengan presentasinya. Silahkan Pak Mumu. Sudah terlihat ya presentasinya? Siap, sudah Pak. Oke, baik, selamat sore teman-teman Indonesia Mengglobal. Jadi selama 10 menit ke depan saya akan mempresentasikan singkat kesempatan Women in STEM Scholarship ini. Jadi ini adalah Women in STEM Scholarship tahun kedua yang diselenggarakan oleh British Council. Kenapa kami juga fokus ke topik ini? Karena memang kalau kita melihat data-data yang ada, jumlah perempuan yang menekuni studi di bidang STEM atau memilih karir di bidang STEM itu masih sedikit. Oleh karena itu, dukungan untuk para perempuan untuk bisa studi lebih lanjut di bidang STEM memang sangat dibutuhkan. Nah, Women in STEM Scholarship ini untuk yang tahun kedua ini selain memberikan beasiswa master juga memberikan beasiswa Early Academic Fellowship. Ini biasanya di Indonesia istilahnya lebih populer dengan postdoc ya. Jadi buat mereka yang sudah S3 dan ingin melakukan research bersama dengan profesor-profesor di UK, itu kita ada beasiswa Early Academic Fellowship untuk 1 tahun melakukan research di UK. Nah, Women in STEM Scholarship ini total beasiswanya kurang lebih 35.000 pound sterling, yang itu cukup untuk mengcover tuition fee, kemudian stipend dan allowance,
termasuk juga return travel ke UK dan visa dan insurance gitulah ya. Kemudian untuk eligibility kriterianya, ya tentu ini beasiswa ini hanya untuk perempuan. Kemudian Anda punya paspor Indonesia gitulah ya. Kemudian bisa mulai kuliah di UK mulai September ini atau Oktober gitu ya. Kemudian mendemonstrasikan bahwa Anda butuh dukungan finansial, kemudian IELTS score-nya mencukupi, dan itu nanti di masing-masing universitas punya standarnya sendiri-sendiri. Kemudian tentu karena ini didanai oleh British Council, kalian menunjukkan kemauan untuk ikut di alumni network-nya British Council. Nah, ini scholarship ini prinsipnya Anda harus apply dulu ke university-nya, lalu nanti di university itu ada isian terpisah untuk request for scholarship. Jadi kurang lebih ada 2 formulir ya yang harus Anda isi, yaitu formulir masuk ke kuliahnya, kemudian formulir untuk request scholarship-nya. Nah, STEM, STEM itu kalau belum tahu berarti artinya Science, Technology, Engineering, and Math. Nah, untuk tahun ini subjek areanya difokuskan pada 4 topik, yaitu Climate Change, Healthcare Management, Automation, and Water Engineering. Itu perinciannya setiap bidang apa saja, itu masing-masing universitas punya penjelasannya sendiri-sendiri. Jadi silahkan kalian jika tertarik explore lebih jauh ke website universitas yang ada di kolom ini. Jadi kalau untuk yang master Brunel, Liverpool John Moore, dan Teesside, sedangkan yang untuk postdoc University of Glasgow dan York. Nah, Women in STEM Scholarship ini kita sudah launch dari pertengahan Desember tahun lalu. Kita sudah menjelang deadline ini sebenarnya. Jadi kalau Brunel bahkan sudah lewat ya deadline-nya. Tapi kalau Teesside deadline-nya masih sampai tanggal 31 Maret jam 5 sore waktu UK. Liverpool John Moore 31 Maret. Sedangkan Glasgow yang masih lama, kalian masih punya waktu sampai 29 April, dan University of York deadline-nya 10 Aprilnya. Nah, sejak kami launching pertengahan Desember lalu, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami, dan ini saya highlight beberapa yang saya kira relevan gitulah ya. Pertanyaan yang selalu masuk ke kita, apakah ada batasan usia untuk scholarship ini? Jawabannya tidak. Jadi berapapun usia Anda, jika kalian memenuhi eligibility kriteria yang saya sampaikan di awal tadi, maka kalian berhak untuk mencoba scholarship ini. Ya, kalau kalian sudah punya master pun kalian masih eligible untuk apply, tapi kalian harus benar-benar bisa menjelaskan kenapa kalian butuh 2 master gitulah. Seperti saya sampaikan tadi, deadline-nya beragam setiap masing-masing universitas. Silahkan dicek ke website universitas masing-masing. Apakah setelah lulus, apakah kalian di UK, kalau kalian setelah lulus kan bisa extend untuk explore, mencari pekerjaan atau penelitian ya. Scholarship ini memungkinkan Anda melakukan itu, tapi seperti di awal saya sampaikan, spirit dari scholarship ini kan untuk mendorong semakin banyak perempuan mengambil jalur STEM ya. Jadi memang kita harapkan juga penerima beasiswa ini untuk kembali ke Indonesia untuk encourage more women to be involved in STEM. Jadi ya there should be any balance that you don't stay too long in the UK. Oke, ini
informasi jika kalian masuk ke website, kalian akan melihat tampilan seperti ini. Kalau untuk Edinburgh Napier, sayangnya tidak melakukan rekrutmen untuk Indonesia. Jadi yang hanya melakukan rekrutmen Indonesia adalah Brunel, Teesside, Liverpool John Moore, Glasgow and York. Saya ulang sekali lagi, kalau Brunel sayangnya deadline-nya sudah lewat, jadi 25 Maret. Teesside 31 Maret, Liverpool John Moore 31 Maret, sedangkan Glasgow 29 April dan University of York 10 April. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait kuliahnya, itu bisa langsung ke contact person di masing-masing universitas. Tapi jika ada pertanyaan terkait beasiswanya, bisa disampaikan ke alamat email British Council ini. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Mumu atas presentasinya yang informatif dan semoga menginspirasi sahabat Indonesia mengglobal semuanya ya pada sore hari ini. Semoga juga semakin banyak perempuan di Indonesia yang terpacu untuk melanjutkan pendidikannya di luar negeri, khususnya di UK, khususnya lagi di bidang STEM. Jadi sudah unik, makin unik lagi ya kawan-kawan semuanya. Thank you again Pak Mumu for the presentation. Berikutnya kita akan punya awardee. Kalau tadi sebelumnya kita udah ngobrol dengan Great Scholarships Awardee ya, udah bergabung juga bersama kita. Ini ada Kak Iren dan Kak Anissa. Kita boleh sapa dulu nih Kak Iren. Sudah gabung. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Nah, Kak Iren ini juga keren banget nih ya. Sekarang sedang menempuh jenjang master di bidang sustainable energy di University of Glasgow. Adakah sharing presentasi yang sudah disiapkan? Baik, semoga sudah terlihat ya screen-nya Mbak Afifah. Sudah tampak jelas. Baik, terima kasih. Saya akan mulai untuk presentasinya ya. So, everyone, thank you so much for tuning in. Good afternoon for those in Indonesia and also good morning or maybe good evening to everyone else in the rest of the world. And I'm very happy, I'm very delighted to meet you today. My name is Irene Angela. You can call me Irene or Iren. I'm a British Council Women in STEM scholar, and currently I'm studying in the University of Glasgow in sustainable energy. Oke, so ada beberapa hal yang mungkin bisa aku sharing untuk hari ini. Ini adalah my story so far. So I'm a proud daughter of her parents, of course, and I did my undergrad in Metallurgy and Materials Engineering in Universitas Indonesia. After that, I continued to work professionally in an oil and gas industry, specifically in Pertamina Hulu Mahakam, jika ada yang tahu ya, di Balikpapan untuk headquarter-nya, sebagai corrosion engineer, dan sekarang saya sedang pursue Master Sustainable Energy di University of Glasgow dengan bantuan dari British Council tentunya. Sambil juga bekerja di The Hydrogen Standard under WB Commodity Consulting as an assistant consultant. Oke, sekian untuk perkenalannya mungkin ya. Nah, ini adalah beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Mengapa, personally, kenapa saya sih mau melanjutkan ke master. Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman ya. Kenapa Kak mau S2 di luar negeri meninggalkan pekerjaan di Pertamina? Itu paling pertama sih. Jadi gini teman-teman, saya akan bicara soal based on figure supaya tidak misleading. Dari sisi oil and gas sendiri, kita memang ada concern dari reserve-nya itu semakin lama semakin berkurang. Sebagaimana kita tahu ya, jika kita ambil resource tidak terbarukan itu lama-kelamaan akan habis, dan tentunya ditambah dengan adanya Sustainable Development Goal yang menjadi tren globally akhir-akhir ini, investment di oil and gas itu juga semakin berkurang. Ini ada chart yang sangat cantik ini dari IEA, bisa dilihat. Dan juga di 2020 kemarin, jika teman-teman ingat, sempat ada shock di market oil and gas yang cukup besar, bisa kita lihat di sini ya, di mana harga crude oil itu bahkan menembus 0. Jadi bisa dibilang harga crude oil itu sempat minus, teman-teman. Kita sempat membayar kontainer dan juga tempat penyimpanan untuk bisa menyimpan oil yang sudah kita ekstrak. Nah, ini adalah dua alasan konkret mengapa saya memilih untuk pursue higher education.
Kemudian kenapa higher education abroad and specifically in the UK. Jadi from this map distribution here, we have a gross domestic expenditure on R&D based on GDP percentage. Ini dari UNESCO. Bisa dilihat dari gradien warnanya aja udah kelihatan ya kalau Indonesia memang tidak spend as much as the other countries in terms of R&D. Jadi memang untuk akses informasi dan kesempatan untuk belajarnya itu lebih banyak di luar negeri. Kemudian top institution in the world itu memang cluster lebih banyak di luar negeri, misalnya di Eropa dan specifically in the UK. Kemudian tentunya saja ya kita bisa dapat lifelong lessons dan maybe friendship and other experiences from staying abroad. So yeah, why not? Okay, so ini ada beberapa hal mengenai studi yang saat ini sedang saya jalankan. Saat ini saya sedang pursuing sustainable energy di University of Glasgow. Jika teman-teman mau tahu lebih banyak, bisa langsung nih ke gla.ac.uk. Nah, jadi sustainable energy sendiri itu mempelajari tentang energi yang tidak hanya renewable, tapi juga sustainable in terms of economically and socially, baik di UK maupun di industri energi secara global. Nah, ini tuh sebenarnya combining antara chemical engineering, electrical engineering, dan mechanical engineering, tapi jika teman-teman punya interest lain, misalnya seperti di nuclear physics, nah itu salah satu interest saya, nuclear physics, dan juga misalnya teman-teman lebih tertarik ke policy atau economical development-nya, juga bisa banget dipilih di optional course-nya di University of Glasgow. Nah, tentu ya, kalau namanya studi di luar negeri, dia akan come with the challenge karena kita memang beda kurikulum dari apa yang kita punya di Indonesia. Tentu ada knowledge gap yang teman-teman harus berusaha untuk kejar, tapi jangan khawatir karena resource-nya itu banyak banget, seperti yang saya bilang, access to information and opportunities to learn itu besar sekali di sini. Dan maybe in this online learning environment, it can be a little bit tricky to manage, but with a little bit of time and more effort, I think it's doable. And also the expected outcomes of this study for me personally is to gain the lessons learned, apa yang bisa kita pelajari dari existing projects, and also from the professors, the experts in this field, and to take that back to Indonesia because I will talk about this like furthermore in my next slide. Nih yang pertama-tama kenapa harus sustainable energy yang saya pelajari. Ini adalah energy mix outlook untuk 2030 sampai 2050. Dan sebagai orang yang sebelumnya bekerja di oil and gas, ini adalah main driving factor. Kenapa saya pikir saya harus banting setir ke sustainable energy. Bisa dilihat ya untuk renewable sendiri, perkembangannya share di market menurut IEA ini eksponensial sekali. Terutama sejak ada COP26 dan juga beberapa political statement lainnya dari seluruh dunia. Tentunya mungkin agak terpengaruh dengan kondisi politik sekarang, cuma memang proyek-proyeknya sudah berjalan, jadi grafik yang ditampilkan di sini lebih kurang memang cukup akurat. Kemudian ini juga ada Global Electricity Generation Mix by Scenario yang paling update dari IEA. Bisa dilihat ya, ini energy mix jadi sangat beragam, jadi sangat berwarna-warni. Dari tadinya kita hanya bergantung pada coal, natural gas, dan of course oil. Sekarang kita sudah punya banyak banget option di energy mix. Dan kenapa sustainable energy itu penting di Indonesia? Karena Indonesia sendiri sebenarnya punya begitu banyak potensi. Pertama, kita tahu ya matahari bersinar dengan sangat terang sepanjang tahun di Indonesia. Jadi potensi kita untuk solar power sangat besar. Kemudian kita juga ada di Ring of Fire, jadi untuk potensi geothermal kita juga sangat besar. Dan itu belum diutilisasi sepenuhnya. Kemudian kenapa sustainable energy-nya harus belajar di UK sih, Kak? Karena sebenarnya di Europe itu UK memang kuat banget untuk pengembangan renewable energy-nya. Sebagai contoh, kalau di Scotland sendiri, di mana saya berada, itu wind energy-nya memang sangat mapan dan juga menjadi suatu market yang diincar oleh negara-negara Eropa lainnya. Dan ini seru banget, teman-teman, kalau misalnya mau buka energydashboard.co.uk, kita tuh bisa banget menghubungkan antara apa yang terjadi sepanjang hari dengan generasi energy generation yang benar-benar actually terjadi. Jadi, for example, ini kemarin banget untuk hari Sabtu, UK belakangan ini cerah sekali, jadi generation solar power-nya sangat besar. Kemudian untuk misalnya pas saya baru datang itu di autumn, anginnya kencang sekali, jadi energy mix-nya lebih banyak ke wind. Dan kita sempat ada juga kabar kalau UK kena krisis energi. Nah, di sana itu ketika tidak ada angin, tidak ada matahari, kita impor energi dari Prancis untuk energi nuklir. Jadi menarik banget.
Nah, ini adalah pitching saya untuk teman-teman kenapa teman-teman khususnya wanita bukan harus sih, mungkin bisa mencoba untuk karir dan studi lanjutan di bidang STEM. Karena bagi saya sendiri, it's very fun, it's very rewarding. In engineering, you are always being faced by challenges that you need to solve. And ketika teman-teman berhasil to do the problem solving, it's very, very rewarding. And also the opportunities are wide open. In this whole world, we got more than 500,000 of doctors and nurses, but less than 10,000 engineers in renewables. So yeah, the market is wide open. And participation of women in engineering is still very, very low according to the National Science Foundation. So yeah, the opportunities are wide. Why not to take the challenge? Even though memang ada beberapa tantangan untuk wanita berkarir di bidang STEM, seperti industrinya itu sangat dinamis, jadi akan sangat mungkin untuk ada tuntutan berpindah-pindah. Juga tidak memungkiri kita memang masih terpressure oleh cultural dan social pressure ya, karena background kita dari negara Asia. And also it's a man's world, but remember kata James Brown, it wouldn't be nothing without a woman. So ini ada sedikit mau sharing aja mengenai perjalanan saya mendapatkan WIS scholarship. Jadi saya memang prepare cukup early karena stumble upon the scholarship-nya memang cukup early ya, bahkan sebelum ada detail scholarship di website. Jadi ini adalah beberapa timeline-nya. Mungkin teman-teman tadi saya lihat ada pertanyaan, Kak, kapan sih pengumumannya? Jadi sepertinya akan bervariasi per univ, tapi untuk saya pribadi itu di Mei 2021 kemarin. Nah, beberapa tips dan triks yang sebelumnya sudah disampaikan juga oleh speaker-speaker lainnya. Teman-teman sih harus know your passion, find your reason, of course. Dan jangan lupa secara teknis, do the task or other requirements itu very early. Jangan deket-deket deadline, jangan mepet-mepet deadline karena kita bersaing ya ini istilahnya. Kemudian untuk essay sendiri yang saya suka lakukan adalah write the first draft, leave it for 6-8 hours minimum, go do other things that you would like to do, and then come back to improve. So yeah, and also baca prerequisite-nya thoroughly, including the deadlines. And why WIS? Jadi sebenarnya scholarship ini menurut saya tuh udah pas banget dari segala segi ya, khususnya jika Anda memang wanita beruntung, karena memang full coverage, lalu application-nya sangat straightforward, dan memungkinkan Anda untuk akses UK universities, dan on top of that, ada juga opportunities jadi ambassador di host universities dan juga bersama dengan BC, dan Anda akan banyak banget di-expose ke event-event lainnya yang bisa didapatkan dari UNIF juga dan juga dari BC. Kemudian tentunya ada komunitas Women in STEM secara global yang menurut saya ini berharga banget sih untuk bisa didapatkan dari scholarship ini. Baik, demikian pemaparannya. Semoga tidak terlalu memusingkan. Dan yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa just go for it if you ever have like the slightest will to do it, because there's no harm in trying, only lessons learned. Oke, thank you Mbak Afifa. See you in the question and answer session. Terima kasih Kak Iren. Wah, ini kalau saya menyimpulkannya ada 2 kata nih ya buat presentasinya Kak Iren. Ini sangat mencerahkan dan menginspirasi karena kita di awal itu ekspektasinya untuk lebih tahu tentang WIS ya atau Women in STEM Scholarship, tapi kita malah dapat panen nih ya, panen ilmu, malah panen insight ya. Kenapa juga penting buat kita belajar sustainable energy ya. Kemudian juga ini merupakan industri yang sangat dinamis, masih jarang juga ya orang berkecimpung di dunia ini, apalagi perempuan. Jadi chance-nya makin besar juga ya buat perempuan-perempuan di sini untuk berkarir atau mengambil studi lebih lanjut di bidang STEM. Terima kasih Kak Iren atas sharing session-nya yang sangat luar biasa. Oke, berikutnya. Ya, last but not least, kita ada Kak Anissa Dinul Islam nih yang juga tidak kalah menginspirasinya. Kak Anissa ini sedang menempuh studi master di bidang Sustainable Aquaculture ya di University of Stirling. Halo Kak Anissa, bagaimana kabarnya? Halo semuanya. Masih semangat ya Kak Anissa ya? Semangat. Ini agak batuk pilek, maaf nanti kalau batuk dikit. Terima kasih loh, meskipun batuk masih sempetin buat sharing bareng teman-teman Indonesia Mengglobal nih pada sore hari ini. Sama. Sudah siap tancap nih dengan presentasinya, Kak Anissa? Coba aku share screen.
Sembari nunggu Kak Anissa ya, saya juga ingin ingetin kawan-kawan untuk terus kasih pertanyaan semenarik mungkin dan upload di Instagram Story kawan-kawan masing-masing ya, semenarik mungkin juga karena kita udah siapin 4 buku untuk di giveaway ke sahabat Indonesia Mengglobal yang hadir di webinar pada sore hari ini. Jadi 2 penanya terbaik nanti akan dipilih dan dikontak oleh tim Indonesia Mengglobal, kemudian 2 story Instagram termenarik juga yang pastinya harus mention akun sosial media dari Indonesia Mengglobal di @Indonesia Mengglobal dan juga di @ID_British_Council. Jadi nanti yang 2 menarik akan dihubungin oleh tim Indonesia Mengglobal untuk mendapatkan buku Indonesia Mengglobal. Sudah siap, Kak Anissa? Ini udah kelihatan, Kak. Sudah, tampak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman di Indonesia. Selamat pagi teman-teman yang ada di UK. Perkenalkan, nama aku Anissa Dinul Islam. Kalau di UK biasanya dipanggil Anissa. Kalau di Indonesia biasanya dipanggil Dinul. Soalnya orang di sini nggak bisa manggil Dinul, jadinya malah kayak film horor Denun, manggil Denun mah. Dan tidak salah, mending jadi Anissa aja biar lebih anggun juga gitu. Oke, nah sekarang aku lagi kuliah S2 jurusan Sustainable Aquaculture di University of Stirling dengan support dari British Council Scholarship for Women in STEM. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sharing sama teman-teman, senang banget bisa sharing di sini terkait apa itu WISH dan motivasi kenapa kuliah ke luar negeri dan tantangan apa aja yang selama ini aku hadapi di bidang STEM, dan sebagai penutup ada quotes of the day biar makin semangat ya teman-teman buat kuliah di luar negeri gitu. Nama apa sih itu WISH? Tadi kan udah dijelaskan juga sama Bapak Mainin. Beasiswa ini sebenarnya bisa dibilang ini beasiswa baru sepertinya ya. Soalnya kayaknya ini batch 1 ya kita. Kalau nggak salah. Soalnya sebelum-sebelumnya aku belum pernah melihat scholarship ini. Jadi ini tuh kayak peluang besar buat perempuan-perempuan Indonesia, apalagi Indonesia ini menjadi salah satu target negara UK untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, beasiswa ini kan untuk perempuan-perempuan di bidang STEM, di mana STEM itu kan didominasi oleh laki-laki ya biasanya. Biasanya kalau kita kuliah, teman-teman yang kuliah di teknik atau di engineering, biasanya teman-temannya itu laki-lakinya bisa puluhan, ceweknya mungkin nggak nyampe 10 gitu. 5 atau 7 orang doang. Nah, kalau aku sendiri dulu S1-nya itu jurusan manajemen sumber daya perairan di IPB University. Saat itu teman-temannya itu nggak didominasi oleh laki-laki, dominasi cewek. Cuman pas kita terjun ke dunia kerjanya itu didominasi oleh laki-laki. Jadi intinya tetap sama aja gitu. STEM ini tetap didominasi oleh laki-laki. Nah, maka dari itu beasiswa ini worth it banget buat teman-teman perempuan-perempuan Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, apalagi di UK. Ini juga menjadi salah satu alasan aku kenapa memilih beasiswa ini, karena kita untuk apply beasiswa itu, untuk diterima di satu beasiswa itu kan tidak mudah ya teman-teman. Bagi sebagian orang mungkin harus mencoba beberapa kali, dan itu memang biasa terjadi gitu. Untuk aku sendiri udah mencoba beasiswa itu udah 3 beasiswa, tapi belum rezeki gitu ya. Nah, ternyata rezekinya di beasiswa ini yang memang diperuntukkan untuk perempuan. Jadi kita saingannya memang sama perempuan-perempuan aja, tetapi lebih mengglobal, lebih luas, yaitu ada negara yang mendapatkan beasiswa ini tuh ada dari Asia Timur, Asia, sebagian besar Asia, Amerika, Turki kalau nggak salah ya, juga Ukraine juga, Mesir juga. Nah, kalau info lebih lanjutnya bisa dilihat di website resminya. Ini peluang besar buat teman-teman, jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Karena kalau kita saingan di scholarship seperti contohnya beasiswa lain seperti LPDP, itu kan kita harus bersaing dengan laki-laki juga di bidang STEM gitu. Nah, di mana mereka biasanya tuh lebih banyak experience-nya dan mereka lebih tenaganya lebih kuat dan biasanya lebih diutamakan juga. Entah kenapa itu memang terjadi gitu ya. Aku merasakan sendiri karena sebelumnya aku tersingkir karena mungkin aku memang baru lulus tahun 2020 dan masih lack of experience gitu.
Nah, tapi dengan beasiswa ini teman-teman yang sama kayak aku, keadaannya itu bisa punya peluang lebih tinggi untuk diterima di scholarship dan berkuliah di luar negeri dengan beasiswa dari British Council Scholarship for Women in STEM ini. Nah, itulah mengapa alasan aku memilih beasiswa ini. Selanjutnya, motivasi apa sih yang motivasi dan tantangan apa aja yang aku hadapi selama aku berkecimpung di bidang STEM. Alasan motivasi aku untuk berkuliah di luar negeri sebenarnya aku adalah orang yang love to learn new things gitu. Sebenarnya cuma itu doang gitu. Tapi ternyata dari situ aku menemukan dengan berkuliah di luar negeri itu membuka relasi yang lebih luas, bahkan international relation bisa kita dapatkan dengan berkuliah di luar negeri, apalagi dengan beasiswa ini. Nah, pertama-tama aku tuh emang suka menantang diri sendiri gitu teman-teman. Coba kita tantang diri sendiri, apakah bisa kita melalui fase-fase yang mimpi-mimpi kita tuh bisa nggak sih sebenarnya kita wujudkan gitu. Nah, aku awalnya itu aku sedikit menceritakan diri aku untuk memotivasi, semoga bisa memotivasi ya. Nah, awalnya aku tinggal sebagian besar itu di kota kecil, 15 tahun tinggal di kota kecil Jawa Timur di Kediri. Terus aku SMA pindah ke Batam, Pulau Batam, di mana itu juga pulau kecil di Indonesia. Dan setelah lulus SMA, aku memberanikan diri untuk pindah, untuk berkuliah ke Jabodetabek. Aku menantang diri, apakah bisa kuliah di Jabodetabek sebagai anak kampung gitu ya. Apakah bisa aku bersaing menantang diri aku di Jabodetabek. Nah, ternyata aku bisa diterima di IPB, dan ternyata aku enjoying berkuliah dengan jurusan manajemen sumber daya perairan, dan aku suka jalan-jalan. Seperti bisa digambar, aku kerjaannya tuh turun lapang, seperti turun ke danau, turun ke sungai, ke laut, untuk mengambil sampel ikan, sampel seagrass, rumput laut, atau juga melihat kesehatan terumbu karang. Kalau yang ada di gambar ini, aku sama teman-teman aku dulu pergi ke danau pakai perahu karet, kita ngelihat kualitas air itu, kualitas airnya ini tuh cocoknya di danau ini cocok untuk diminum atau enggak, atau cocoknya untuk budidaya, atau untuk pengairan di sungai, seperti itu pekerjaannya. Nah, tantangan yang aku alami itu mulai terasa sekali pada tahun 2017 sampai 2020, di mana aku berkuliah juga sambil bekerja. Jadi aku nggak punya waktu buat nongki-nongki gitu, nggak punya waktu, teman-teman. Karena aku nggak tahu kenapa aku memang suka menantang diri sendiri gitu. Jadi aku kayaknya udah bisa balance nih kuliahnya. Jadi aku menantang diri aku sendiri. Aku bekerja sebagai freelance journalist di bidang lingkungan. Aku menulis beberapa artikel tentang lingkungan terkait perikanan, perairan, juga kelautan, juga kehutanan, dan pokoknya semua yang berhubungan dengan lingkungan bersama dengan Biro Komunikasi IPB dan beberapa media di Indonesia. Selain itu, aku juga menyibukkan diri sebagai teaching assistant di 2 mata kuliah, juga internship di laboratorium kualitas air di IPB juga. Jadi di situ pas aku kerja, aku bertemu dengan banyak sekali laki-laki yang ada di situ. Pas aku jadi jurnalis, aku harus turun ke lapang juga. Dan kegiatan aku itu nggak pernah bisa lepas dari laboratorium dan lapangan. Jadi aku kalau ngeliput berita itu harus ke danau, harus ke sungai, dan itu harus rebutan kalau mau foto nih, kita harus rebutan sama jurnalis yang biasanya laki-laki semua nih. Jadi kalau perempuan apalagi kecil ya, jadi suka kedorong, aduh. Seperti itu tantangan yang aku lalui selama ini. Dan sebagai perempuan yang stereotipnya itu harus tampil cantik gitu ya. Apalagi kalau di Indonesia cantik itu lebih digeneralisasikan dengan putih gitu. Tapi kalau mau berkecimpung di bidang sains seperti aku di manajemen perairan gitu, mau cantik itu susah teman-teman, karena harus dikit-dikit harus nyebur ke sungai, dikit-dikit harus nyebur ke danau. Jadi nih kemana-mana kita sampling membawa paralon nih teman-teman aku, bawa paralon, bawa transek. Gimana mau cantik ya teman-teman, mau lipstikan buat apa juga, nanti juga menyemplung ke danau juga luntur semua gitu. Terus ini juga
beberapa aktivitas aku di sungai ya, seperti yang aku bilang, aku nyebur sungai dan lain-lain. Ini kita ke wilayah konservasi mangrove yang ada di Sukabumi, kita survei di sana, bawaannya pralon, ember gitu-gitu. Jadi untuk menjadi seorang perempuan yang cantik, ya bisa cantik dengan belajar STEM gitu. Dan pada itulah tantangan-tantangan aku yang aku hadapi selama berkecimpung di bidang STEM. Nah, untuk selanjutnya aku memilih untuk memperdalam ilmu, karena sebelumnya aku belajar sumber daya perairan itu mengelola ikan dan ekosistemnya secara lebih general. Untuk S2-nya aku mau menspesialisasikan ilmu aku ke budidaya perikanan yang berkelanjutan di UK. Nah, untuk menutup sesi ini mungkin aku sedikit memberi sebuah motivasi. Awalnya mungkin aku dan teman-teman, sebagian teman-teman merasa kayak ragu gitu ya untuk melanjutkan kuliah di luar negeri, apalagi dengan bisa-bisa nggak beasiswa, bisa nggak sih gitu. Tapi coba tanya lagi ke diri teman-teman, apakah teman-teman mau selamanya gini-gini aja di Indo-Indo aja, atau mau keluar dari zona nyaman teman-teman, dan sebenarnya teman-teman udah melihat pintu itu dan tinggal membuka pintu itu aja. Teman-teman udah punya kuncinya, tapi teman-teman masih takut, maka boleh dong sekali-kali kita memberi kesempatan pada diri kita sendiri untuk membuka pintu itu, dan kita bisa lihat banyak hal baru di sana yang bisa membawa kita untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya, menemukan jati diri kita sebenarnya. Sebenarnya ini udah pernah di-post di Indonesia Mengglobal juga ya quotes-nya. Mungkin itu aja untuk teman-teman yang kalau ada pertanyaan boleh email, atau aku juga aktif di Instagram, nanti boleh aku bisa balas-balasin kalau sempat, aku balas-balasin, atau bisa connect juga di LinkedIn aku. Mungkin itu aja Kak Afifah, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Anissa, jadi menarik banget ya, ternyata nggak cuma sumber daya manusia aja yang menarik untuk dipelajari ya, jadi air juga ada perlu ini ya, manajemennya juga ya. Jadi saya juga suka banget quote-nya dari Kak Anissa ya, jadi harus challenge yourself ya, jangan terlalu lama tinggal di zona nyaman ya, karena biasanya kalau terlalu nyaman tinggal di zona nyaman nanti kelamaan jadi mantan gitu ya Kak Anissa, jadi nggak berkembang kita ya. Terima kasih Kak Anissa untuk sharing session-nya yang sangat menarik, semoga bisa semakin memotivasi kawan-kawan khususnya teman-teman yang perempuan ya untuk melanjutkan studinya, terutama yang memang passion-nya nih ada di bidang STEM. Nah, kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu Q&A. Ini ada banyak sekali pertanyaan yang udah masuk ke saya, cuman mohon maaf karena waktunya memang sangat terbatas ya. Saya hanya akan menyampaikan pertanyaan yang sudah dipilih oleh tim ya. Ini saya mulai dulu deh dari grade scholarship ya. Saya langsung sampaikan dua pertanyaan terkait grade. Di sini ada Kak Prana. Halo Kak Prana, masih ada bersama kita ya? Iya, Oke, halo. ya ini ada pertanyaan nih Kak untuk para awardee di grade nih dari Kak Husnul di Jakarta. Apa kelebihan studi di UK dibandingkan dengan negara lain di Eropa? Ini spesifik nih, atau negara maju lain seperti mungkin di Jepang, Cina, atau Amerika. Kemudian yang kedua, sebagai awardee yang studi di UK, bagaimana nantinya kakak-kakak awardee akan bertindak sebagai ambasador untuk studi di UK dan university masing-masing. Lalu boleh langsung ini ya Kak ya, berikutnya ada 3 nih ya, kalau total 2 dari Kak Husnul di Jakarta, kemudian ada Kak Cindy dari Ambon nih. Wah, luar biasa, dari Ambon nih kayaknya udah jam 5:30 malam ya, udah mau gelap nih ya. Tanya nih ke Kak Prana dan Kak Edward ya. As we know, there are so many scholarship that you can apply, like LPDP, AASS, and etc. What motivates you to choose grade scholarship? Have you ever applied for another scholarship? Thank you. Jadi ada 3 tadi, mungkin bisa dijawab sekaligus oleh Kak Prana. Silahkan.
Oke, pertama untuk pertanyaannya Husnul, kelebihan studi di UK itu selain dari culture diversity tentunya, untuk tiap course di sini itu kita ada akreditasi yang spesifik ke bidang itu. Misalnya kayak marketing kita punya akreditasi yang emang diakui secara global. So itu salah satunya, dan juga waktu nyari modul sebenarnya itu penting banget karena nggak banyak di negara lain itu kayak nggak banyak modul yang berbeda di antara semua university. Jadi di sini tuh mungkin lebih banyak pilihan yang lebih spesifik untuk minatnya apa. Misalnya kayak aku sendiri, marketing aku mau spesifiknya di branding. Jadi aku bisa milih yang benar-benar fokusnya adalah di branding secara praktikal. Karena di sini juga bisa pilihannya ada yang akademis, fokusnya akademis, ada juga yang fokusnya praktikal. So ya pilihannya lebih banyak aja sih. Mungkin itu salah satunya yang paling bikin beda daripada negara-negara lain. Terus untuk kontribusinya, salah satunya kita di sini ada networking antara sekolah dan antara university yang lain juga. So ya kita bisa promote melalui event-event ini, termasuk yang kita juga melalui PPI tentunya, PPI UK. Also mungkin mana ya, pesan award itu kita bisa sharing pengalaman tentunya. Obviously kayak sekarang ini kita bisa sharing pengalaman yang mungkin bisa bantu teman-teman yang mau belajar di UK untuk cari lebih banyak informasi, terutama untuk mungkin cara apply, cara apa, semua bisa kita bantu untuk cari informasi ini kalau memang mau. Terus untuk pertanyaan Cindy, sorry apa tadi ya? Aku lupa. Kan ada banyak Oh iya, pilihan beasiswa nih. scholarship ya. Kenapa untuk grad scholarship itu partial scholarship. So aku milih grad scholarship itu karena aku pinginnya bisa ada kesempatan buat kerja di UK dan negara lain, karena mostly untuk full scholarship itu bisa kayak LPDP misalnya, itu kita harus begitu lulus harus langsung pulang. So I don't want to miss a chance untuk bisa kerja di sini gitu. Oke, terima kasih Kak Prana. Semoga menjawab pertanyaan yang disampaikan dari Kak Husnul di Jakarta dan Kak Cindy di Ambon ya, seputar Great Scholarship. Ini ada juga yang sudah masuk. Kita lanjut ke pertanyaan tentang Women in STEM Scholarship ya. Ini ada Kak Ella nih dari Riau. Wih, banyak juga nih ya dari luar pulau ya, sahabat Indonesia Mengglobal sore hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana menunjukkan bukti bahwa kita butuh dukungan finansial saat mendaftar beasiswa WIS. Lalu Kak Ella ini punya 3 pertanyaan ya. Yang kedua, pertanyaannya adalah WIS bisa pilih 3 kampus. Apakah urutan pilihan kampus mempengaruhi penilaian? Jika offer kampus yang didapatkan adalah offer dari kampus pilihan kedua atau ketiga, apakah tetap bisa berpeluang untuk diterima? Terima kasih. Oh, sorry, ada 2 jadinya ya. Ini pertanyaan sepertinya lebih cocok ke Pak Mumu nih ya, atau mungkin kalau teman-teman dari Awardi ada yang mau disampaikan juga boleh, tapi saya rasa ini lebih ke Pak Mumu deh. Oke, mungkin yang pertanyaan pertama justru mungkin Iren atau Anissa bisa bantu jawab dulu apply-nya, menjelaskan kenapa butuh support dari WIS. Mungkin akan lebih berguna ya, karena itu lebih hands-on experience dari awardee. Nah, untuk pertanyaan kedua, saya seperti saya sampaikan di chat, pilihan universitas Anda tidak mempengaruhi pertimbangan British Council memberikan scholarship-nya. Jadi mau pilih universitas mana dan urutannya seperti apa, asalkan universitas itu sesuai dengan list yang ada di Mitra WIS dan jurusannya sesuai dengan priority topik tahun ini, itu tidak jadi masalah. Untuk pertanyaan pertama tadi mungkin Iren atau Anissa bisa bantu jawab. Baik Pak Mumun, terima kasih. Jadi untuk Ella ya, Ella sebenarnya untuk financial constraints itu unik ya per orang. Jika memang kamu punya financial constraints, pastinya itu kan akan berbeda
dengan kondisi saya dulu. Cuma untuk saya personal, ini sharing aja. Seperti yang sudah saya tadi sampaikan di presentasi, ketika saya memang akan daftar untuk beasiswa WIS itu, industri oil and gas memang sedang sangat terguncang. Dan yang saya lihat sendiri memang ada pengurangan cukup banyak dari segi tenaga kerja maupun dari segi remunerasi. Jadi itu adalah hal-hal yang saya ceritakan di essay saya. Jadi memang benar-benar kondisinya real. Dan juga saat itu saya memang masih di early stage of my career. Saya masih baru bekerja selama 2 tahun. Jadi obviously there was no way for me to like afford an UK education. So yeah, I think kamu harus berkaca lagi sih, apakah memang benar-benar perlu financial support dari British Council atau enggak. Terima kasih. Ya, aku mau nambahin, kalau di aku dulu sama kayak Iren ya, kan kita dulu lulusan COVID, jadi saat itu memang apalagi di bidang lingkungan untuk untuk lapangan pekerjaan itu sangat nggak ada, hampir nggak ada gitu. Semuanya itu pengurangan lapangan pekerjaan sangat besar-besaran terjadi kan. Nah, saat itu juga bisa dicantumkan pas aku dulu ya. Juga mungkin kalau ini harus benar-benar berdasarkan jangan dibuat-buat, emang benar-benar teman-teman membutuhkan beasiswa ini dan memang teman-teman layak untuk mendapatkan beasiswa ini gitu. Kalau aku dulu ceritain, contohnya kalau teman-teman punya prestasi apa, punya beasiswa apa dulu yang dan bagaimana teman-teman benar-benar membutuhkan ini berdasarkan latar belakang teman-teman gitu. Kalau punya beasiswa sebelumnya bisa dijelaskan, dan aku sendiri dari setelah aku lulus SMA aku sudah berusaha untuk mandiri ya teman-teman, bisa diceritakan gimana sesuai dengan apa yang terjadi aja gitu. Oke, terima kasih Pak Mumu, Kak Iren, dan Kak Anissa untuk jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Ella tadi ya. Ini nyambung nih, Mas, mumpung kita lagi bahas ini ya, Women in STEM Scholarship, ada Kak Indri nih dari Makassar tanya, I applied for Women in STEM Scholarship, I accidentally submitted 3 times. Will it affect the selection later? Nah, ini Pak Mumu atau mungkin kawan-kawan URDI sempat ada pengalaman yang sama mungkin? Jadi untuk Women in STEM Scholarship ini Anda apply-nya directly ke universitas mitra gitu ya. Jadi nah masing-masing universitas itu punya sistem admission yang berbeda-beda. Jadi mungkin untuk lebih pastinya Anda bisa kontak langsung ke contact person di masing-masing itu. Apakah kalau accident itu akan membuat orang admissionnya jadi bingung, ini yang mau dinilai aplikasi yang mana nih karena Anda apply 3 kali gitu ya. Karena itu jadi biasanya prosesnya itu Anda apply di universitas itu, apply course-nya, kemudian apply juga kayaknya terputus ya koneksinya Pak terputus. Mumu. Iya. Kayaknya putus ya, sorry. Oh, ya, jadi balik. Ya, jadi prosesnya adalah Anda apply course-nya, kemudian pada saat yang sama juga apply beasiswanya, jadi tidak perlu harus nunggu sampai dapat offer-nya. Nah, nanti pihak universitas kemudian akan mengakses aplikasi Anda. Jika Anda sudah sesuai dengan kriteria akademiknya, baru kemudian pihak universitas akan berdiskusi dengan British Council untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan beasiswanya. Nah, jadi kami tidak punya direct akses ke proses aplikasinya, dalam arti misalnya ada case di mana kalian tidak sengaja apply 3 kali di salah satu universitas itu, jadi sebaiknya Anda kontak langsung ke universitasnya. Terima kasih Pak Mumu, semoga mencerahkan ya pertanyaan dari Kak Indri di Makassar. Untuk yang sesi pertama kayaknya udah habis nih ya untuk pertanyaan terkait Women in STEM. Ini ada pertanyaan berikutnya untuk terkait Great Scholarship nih. Sebentar, saya coba lihat. Ini ada Kak
Femi Primanda dari Jakarta. Ini pertanyaannya seputar grade scholarship ya. Is there any other scholarship to cover other expenses such as the rest of the tuition fee, accommodation, visa, and airfare tickets? Is there any policy within the grade scholarship that allows the awardee to receive 2 different scholarships? Nah, ini sepertinya Kak Prana ya. Oh iya, kawan-kawan, nanti kalau ada pertanyaan, ada beberapa narasumber yang juga menyampaikan informasi lebih ya di kolom chat. Jadi mungkin kawan-kawan yang pertanyaannya mungkin belum sempat saya bacakan, yang ingin ditanyakan sudah bisa terjawab di kolom chat. Seperti itu. Nah, ini boleh kita kembali ke Kak Prana nih untuk menjawab pertanyaan yang barusan saya sampaikan. Iya, untuk scholarship itu kalau I think it depends on the university. Karena ada university yang bisa gabung 2 macam partial scholarship, tapi ada juga yang enggak. Tapi mungkin mostly enggak sih. Jadi kalau sudah dapat grade scholarship, then that's what you get. Karena di NTU sendiri juga gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada sponsor, sama sekali nggak boleh. Ada polisinya sendiri, memang nggak boleh ada sponsor tambahan yang lain. Oke. Itu semoga menjawab ya pertanyaan dari Kak seperti ini ya. Oh, Kak Femi ya. Kemudian masih ada lagi nih Kak Prana, sebentar. Ada yang tanya soal, oh ini tadi saya sebenarnya juga ingin tanya ini nih tadi ke Kak Prana di sesi presentasinya tadi. Jadi terkait personal statement ya dari Kak Nada. I would like to ask regarding to studying in the UK. Could I also add personal reason in my personal statement? Misal karena kita ada teman yang tinggal di UK dan itu menjadi salah satu inspiration kita untuk kuliah di sana. Thank you in advance. Karena kan tadi aku ingat ada 2 ya, jadi ada scholarship statement sama personal statement ya. Iya. Boleh. Ya, untuk kalau personal statement itu ya tentunya kembali lagi ke diri sendiri, be yourself. It sounds cliche, but it's really true. You have to be yourself. You tell your story. So motivasi orang-orang itu semua beda-beda. Jadi yang paling penting itu menurutku gimana cara you tell your story dan gimana cara kamu bisa contribute semua experience ini ke studi kamu dan mungkin ke future goals, apa nanti karirnya mau gimana dan gimana semua experience ini. So it's about the growth you go through to the experience. So not exactly an experience, like it doesn't really have to be a grand experience. It's just itu bisa experience benar-benar kecil banget, tapi itu bisa ada impact di personal growth. So that's what really important when you write your personal statement and your scholarship applications. Yeah, that's what I think about this. So it's totally fine to put that kind of motivation to your statement. Oke, terima kasih Kak Prana ya. Semoga bisa menjawab rasa penasarannya dari Kak Nada nih ya terkait gimana sih nyusun personal statement dan scholarship statement yang ciamik gitu ya. Ini ada lagi nih pertanyaan dari kawan-kawan di kolom chat. Ada Kak Lutfi Fitria dari Jakarta ya, ini untuk Women in STEM. Bagaimana cara make sure jawaban kita di form beasiswa itu sudah tepat? Apa setiap pertanyaan dihubungkan dengan Women in STEM ini? Apa setiap pertanyaan dihubungkan dengan Women in STEM ini? Dan kalau tidak ada info limit word di setiap pertanyaannya, kira-kira bagaimana ya supaya tidak terlalu sedikit atau tidak terlalu banyak? Nah ya ini kadang-kadang negara plus 62 itu selalu menganggap semakin banyak lembaran jawaban itu semakin bagus. Nah, apakah itu berlaku ya ketika kita menjawab pertanyaan mungkin di application-nya gitu ya untuk Women in STEM Scholarship. Gimana nih pengalamannya Kak Iren dan Kak Anissa? Mungkin mulai dari Kak Anissa dulu deh. Oke. Kalau di zaman batch 1 dulu sama Iren, kita ada batas. Aku kalau di University of Feeling ada word limit tuh 200 kata tiap perjawaban. Aku nggak tahu kalau di Glasgow mungkin berbeda lagi mungkin ya. Tapi kalau sekarang, aku barusan lihat kemarin, form beasiswanya itu berbeda. Jadi kayak di web gitu, dan itu nggak ada word limitnya ya teman-teman. Nah kalau dari aku mungkin ceritakan aja
memang perlu diceritakan, tapi yang nggak perlu diceritakan nggak usah diceritakan gitu. Dijawab sesuai dengan pertanyaannya. Pokoknya jawabannya menjawab pertanyaan aja. Dan maksimalkan itu seperti yang dibilang Kak Prana tadi, gimana kita menceritakan diri kita sendiri di situ, untuk melihat biar mereka tuh bisa tahu kita tuh layak untuk beasiswa ini. Gitu. Jadi tidak terlalu bertele-tele ya, meskipun kadang menurut kita kisahnya receh gitu ya, tapi kalau tadi seperti yang disampaikan Kak Prana itu berdampak banget buat personal growth-nya kita, ya disampaikan aja gitu ya. Mungkin Kak Iren ada pengalaman juga terkait ini, boleh dibagi? Baik Mbak, untuk University of Glasgow sendiri dulu saya maksimumnya nggak minimumnya 500, maksimumnya 700, tapi kenyataannya ketika di form itu batasannya batasan karakter, kalau nggak salah sekitar 1000 karakter, jadi itu roughly sekitar 600 word. Nah, tapi untuk distribusi topiknya sendiri sebenarnya nggak ada limit, teman-teman. Untuk saya sendiri, kan pertanyaannya sekitar ada 4 atau berapa, tapi untuk pertanyaan terakhir bahkan saya cuma tulis 1 kalimat. Jadi sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih ya untuk distribusinya. Yang penting menurut saya teman-teman harus punya proofreader. Dan rule of thumb yang suka saya pakai itu adalah bikin first draft, kemudian spend 6 atau 8 jam melakukan kegiatan lain. Kalau saya sukanya lari biar lebih fresh, kemudian baru balik ke esainya untuk improve gitu sih. Nah, tuh langsung dikasih tips tuh ya. By the way, tadi Pak Mumu ada resign. Iya, silahkan Pak Mumu kalau ada yang ingin ditambahkan. Ya, jadi saya cuma mau mengajak teman-teman yang mau apply membayangkan orang yang akan membaca ini ya. Karena yang pertama orang yang membaca aplikasi itu jumlah aplikasinya yang dia terima pasti banyak sekali. Jadi kalau jawaban Anda bertele-tele, tentu ada ya namanya yang mereview orang ya, tentu ada human factor. Ini kok jawabannya bertele-tele ya. Jadi itu pasti akan mempengaruhi. Jadi memang kalau tidak diberi batasan gitu memang agak tricky, tapi more or less sih prinsipnya sama. Jadi jawablah sesuai tadi seperti yang disampaikan oleh Iren dan Anissa juga, jawablah sesuai dengan kenyataan cerita Anda. Lalu yang kedua, jawablah dengan sesuatu yang memang ingin Anda sampaikan dan relevan. Jadi tidak perlu menambahkan hal-hal tidak perlu. Dan jika dirasa itu sudah cukup, tidak perlu ditambahkan lagi supaya juga tidak jadi bertele-tele. Oke, terima kasih Pak Mumu. Jadi poinnya itu ya. Jadi apa yang sebenarnya itu ditulisin, nggak usah mencari-cari sesuatu supaya tampak iye banget ya, tapi kita sendiri juga nggak ngerti itu nanti gimana ya ke depannya itu. Ini ada lagi nih masih terkait Women in STEM dari Kak Erta di Jakarta. Bagaimana peluang untuk scholarship WIS bagi orang yang memiliki gap year dalam waktu bekerja? Gimana nih? Apakah berpengaruh dalam proses seleksinya? Jadi mungkin lulus terus kerja dulu gitu ya, terus baru apply ke WIS. Justru kalau Anda sudah punya pengalaman pekerjaan, itu bisa disampaikan di aplikasi Anda. Karena jika Anda bisa distill, merangkumkan apa yang Anda pelajari selama Anda bekerja, itu sebenarnya punya poin khusus ya buat orang yang mereview aplikasi. Karena kan pengetahuan dan skill itu tidak saja didapat di bangku kuliah, tapi juga di tempat bekerja. Jika Anda bisa merangkumkan itu di aplikasi dan menunjukkan relevansinya terhadap studi lanjutan yang akan Anda jalani, biasanya itu justru akan jadi nilai lebih ya untuk reviewer. Jadi itu malah bisa semakin menunjukkan bahwa kita konsisten ya Pak ya di bidang STEM ya, karena kita memang bekerja di bidang itu setelah lulus kuliah. Nah, ini WIS juga, tapi ini spesifik ke Kak Iren nih ya, dari Kak Gina Zulfa. Tanya, apa plan Kak Iren setelah lulus nih? Kemudian bagaimana sistem dan suasana belajar di kelas waktu Kak Iren studi? Nah, ini saya juga penasaran nih, gimana ya suasananya di sana kalau belajar?
Baik, untuk plan setelah lulus tentunya pinginnya sih balik ke Indonesia, insya Allah dapat kerjaan. Kalau nggak jadi kalau di Indonesia kan kita monopoli sistemnya ya, jadi kalau nggak di perusahaan P yang satu, perusahaan P yang lain gitu. Nah, untuk suasana belajar di kelasnya sendiri, untuk semester 1 kemarin saya unfortunately masih online, jadi memang tidak ada tatap muka sama sekali, including the labs, tapi memang bisa bikin study group. Kebetulan di sini saya jadi kelas representatif untuk sustainable energy, jadi banyak sekali bikin gathering-gathering bersama teman-teman untuk belajar bersama. Nah, tapi di semester 2 ini sekarang sudah mulai ada kelas-kelas offline, dan itu memang seru banget karena profesornya sangat berpengalaman. Di sini ada namanya sesi tutorial atau kayak apa ya istilahnya kayak kelas tambahan gitu. Dan di sana memang benar-benar membantu banget untuk teman-teman yang mungkin ada knowledge gap di sesi teknikalnya, terutama kayak math, engineering, dan physics gitu. Oke, jadi memang menarik ya. Akhirnya kuliah offline ya. Alhamdulillah, Mbak. Jadi biar berasa ya. Kuliah di luar negeri, nggak tetap dari kamar aja gitu ya. Lalu ini mungkin bisa sebagai pertanyaan penutup ya, boleh juga nanti setelah menjawab pertanyaan ini ada semacam closing statement ya dari masing-masing awardee. Ini ada dari Adianto Puji Laksono dari Solo, Jawa Tengah. Thank you for the great presentation. Is there any requirement for a scholarship awardee to return back to Indonesia after finishing the postgraduate degree? Or will it be possible for us to get an opportunity to work in the UK later after graduating and get a permanent resident? Thank you. Wah, ini teknis banget ini ya. Kayaknya cita-citanya pengen tinggal di UK ini kayaknya kok dari pertanyaannya. Jadi ini kayaknya ketiganya ya punya boleh bisa sharing ya. Mumpung screen-nya di Kak Iren nih, boleh dari Kak Iren dulu nih. Baik, terima kasih Mbak, terima kasih juga Mas Adit. Jadi untuk Women in STEM sendiri memang diharapkan kembali ke Indonesia dan berkarir atau melanjutkan ke jenjang lainnya selama minimal 2 tahun sebelum nanti bisa dibebaskan untuk misalnya mau kembali ke UK atau ke other parts of the world. Tapi memang seperti yang tadi disampaikan Pak Mubu, spiritnya itu adalah untuk belajar dan kembali untuk membangun Indonesia. Dan menurut saya sendiri, Indonesia ini seperti yang sudah saya sampaikan, potensinya besar sekali. Jadi why not? Gitu. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Lanjut boleh ke Kak Anissa nih. Ya, sebenarnya udah dijawab sama Iren sih ya. Tapi kalau untuk jadi permanent resident, aku kurang tahu. Tapi sebenarnya kalau dari teman-teman aku yang mau bekerja di UK setelah lulus, itu harus apply kayak graduate visa gitu. Itu untuk 2 tahun awal pertama. Seperti itu sih info yang aku tahu ya. Oh, oke. Kalau Kak Anissa sendiri pertanyaan pribadi sih ya. Planningnya apa nih kalau udah lulus nih mau tapi harus balik ke Indonesia ya? Sebenarnya kalau di kontraknya kita nggak diharuskan untuk kembali ke Indonesia, cuman seperti yang dijelaskan Pak Muhaimin tadi, kalau kita ada spirit untuk membangun kembali Indonesia gitu, disarankan untuk kembali ke Indonesia. Kalau bisa pengennya lanjut research di sini atau di mana gitu. Jadi tetap riset lagi ya, belajar lagi ya nih Kak Anissa ya. Iya, kepo banget orangnya. Iya. Kalau Kak Prana nih, kira-kira apa nih planningnya nanti setelah lulus ya? Atau mungkin sudah punya bayangan long term planningnya nanti akan seperti apa? Great Scholarship ini kita nggak ada dituntut harus langsung pulang ke Indonesia kayak WIS. Jadi aku tuh sebenarnya pingin banget ngambil graduate visa kayak tadi dibilang Anissa dan kerja 2 tahun. Jadi aku bisa belajar dari gimana mereka di sini kerja marketing dan branding dan gimana aku bisa apply ini di negara kita karena kita masih kurang banget pengetahuan tentang branding kan. Jadi aku pingin banget bisa dapat kerja di sini dulu sebelum benar-benar bisa kontribusi di negara kita sendiri gitu. Oke, mantep banget ya. Jadi tetap harus kembali ke tanah air ya untuk membangun Indonesia. Tadi juga disampaikan bahwa kita masih minim ya orang-orang yang ahli di bidang branding ya. Jadi mungkin
Nanti Kak Prana jadi pionir nih ya untuk mengembangkan ilmu branding di Amin. Indonesia. Ini ada pertanyaan susulan nih, kembali lagi kita ke Women in STEM Scholarship ya. Untuk WIS ini nanti mutlak harus tesis atau ada opsi capstone atau final project ya untuk lulusnya kayaknya nih ya. Kak Anissa mungkin boleh lebih dulu. Oke, kalau itu sebenarnya tergantung university dan fakultasnya masing-masing sepertinya ya. Kalau di university dan fakultas aku ada project, final project ya semacam tesis. Kalau di sini namanya dissertation. Ini aku udah mulai running, aku lagi milih project apa yang mau aku lakukan nanti. Oh, itu aku juga pengen tanya sih. Jadi kadang tuh ada yang bilang kalau misalnya mau lanjut S3 itu berarti mau nggak mau harus ambil tesis nih, nggak bisa kayak final project. Itu bener kayak gitu nggak sih? Atau nggak masalah nih buat kalau kita nggak milih tesis tapi pengen lanjut ke S3-nya gitu? Kalau di university dan fakultas aku, final project ini wajib sih, bukan karena ambil S3 atau gimana. Harus diambil karena ini masuk kreditnya. Gitu, Kak. Oh gitu, oke deh. Tapi nggak tahu mungkin teman yang lain. Iya, Kak Iren Beda. gimana nih kalau di kampusnya? Baik, kalau di Glasgow sendiri ini saklek per jurusan. Jadi misalnya untuk jurusan dari geological science dan juga yang lainnya seperti information studies, terus international relation dan sebagainya, dia mutlak tesis. Tapi untuk saya sendiri di engineering ini jatuhnya memang project. Semuanya harus project, tidak ada yang bikin tesis. Biarpun projectnya ini memang seperti tesis, cuma dari cara dia administer untuk projectnya ini memang berbeda ya. Jadi kalau misalnya untuk tesis itu kan kalian propose sendiri untuk topiknya, kemudian dapat supervisor lalu dikerjakan dan jenjang waktunya cukup lama. Nah, kalau project ini memang waktunya lebih singkat dibandingkan dengan tesis, hanya sekitar 3-4 bulan dan topiknya juga predetermined. Jadi nanti bisa pilih dari topik yang sudah ada gitu sih. Oke. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Kak siapa tadi ya? Siapa tadi ya? Yang dari Kak Anggi Nurkonita. Ini kayaknya bisa juga untuk closing ya. Ini dari Jogja, Kak Anik ya, nanya untuk ke semua awardee. Pertanyaannya bagaimana dan apa yang dipersiapkan untuk mengikuti scholarship di UK? Apa perlu waktu bertahun-tahun agar persiapannya matang? Terima kasih. Nah, ini pastinya setiap awardee punya ini ya tipsnya dan strateginya masing-masing ya. Boleh Kak Iren sharing strateginya seperti apa sih? Atau persiapannya butuh waktu berapa lama gitu? Baik, kalau tadi sempat lihat presentasiku, sebenarnya persiapan aku tuh tergolong singkat. Jadi mulai cari-cari tahu dari September 2020, apply ke UNIF-nya itu Januari 2021, begitu buka langsung apply. Kemudian dapat LOA-nya di Februari 2021, apply ke scholarship di April. Kemudian dapat notification of acceptance-nya di Mei. Jadi mungkin sekitar 6-7 bulan. Cuma mungkin yang aku perlu highlight adalah jika kamu pengen daftar scholarship, pastikan kamu sudah ikut tesnya itu tidak mepet deadline. Karena banyak banget aku dengar cerita, Mbak. Kalau orang-orang yang pengen daftar ini terhalang di kuota IELTS misalnya. Kuota IELTS, kuota GRE atau GMAT. Jadi make sure spare mungkin 6 bulan itu menurutku sudah ideal sih gitu. Dan jangan lupa kalau apply 1 tidak diterima, tetaplah berusaha. Jangan menyerah karena nantinya pasti akan ada pintu yang terbuka. Gitu. Terima kasih. Oke, mantap juga ya itu dijadikan untuk closing statement ya. Jadi tetap terus berusaha ya. Kita nggak pernah tahu kesempatan tuh datangnya di percobaan yang keberapa gitu ya, di usaha kita yang keberapa. Oke, boleh lanjut ke Kak Anissa. Kalau Kak Anissa sendiri butuh waktu berapa lama nih untuk persiapannya? Sama sih sama Iren ya, dari 2020 itu mulai persiapan bahasa. Tapi memang karena aku orangnya santai gitu, santai. Jadi aku saat itu belum punya IELTS pas daftar scholarship ini. Dan akhirnya setelah diterima aku mendapatkan kesempatan untuk ambil course English course-nya, penyetaraan IELTS di University of Stirling.
Setelah itu, tapi aku mulai 2020 sambil belajar bahasa Inggris, aku sudah mulai menyusun esai. Jadi aku ikut beberapa beasiswa. Nah, untuk setiap beasiswa pertanyaan beda-beda, tapi sebagian besar mirip-mirip. Jadi tinggal kita belajar nulis, disesuaikan dengan pertanyaannya. Dipersiapkan sejauh sedini mungkin lah ya, gitu. Terus usahakan kalau kita juga punya yang dibilang Iren tadi, proofreading itu, karena dengan begitu kita tahu tulisan kita ini udah masuk akal nggak sih bagi orang lain, bagi yang nanti membaca esai kita itu udah masuk akal atau belum gitu. Ya kadang-kadang nggak cuman secara grammar itu harus dikoreksi ya, kadang-kadang kita menulis tuh statementnya itu kayak terlalu berangan-angan menjadi tidak realistis gitu ya, jadi memang perlu orang yang mereview gitu ya sebelum kita benar-benar submit. Nah, terima kasih Kak Anissa. Mungkin Kak Prana ada yang bisa disampaikan juga untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebenarnya inisialnya tuh aku apply-nya untuk intake 2020. Jadi aku waktu itu udah singkat banget waktu untuk mempersiapkan semua aplikasinya. But then karena pandemik, jadi aku harus defer ke intake berikutnya. Jadi aku ada waktu tambahan untuk apply ulang untuk si scholarship. Jadi yang aku lakukan waktu itu adalah aku review ulang apa yang sudah aku tulis untuk aplikasi sebelumnya. Jadi aku review ulang dan tulis ulang semuanya yang benar-benar sesuai dengan prompt dari NTU sendiri untuk bisa dapat grad scholarship. Oke, terima kasih banyak nih sharing-sharingnya kawan-kawan awardee ya dari Grad Scholarship dan juga dari Women in STEM Scholarship. Juga terima kasih ke Pak Mumu yang hadir dari awal sampai akhir ya untuk membagikan informasi terkait khususnya di Women in STEM Scholarship. Nah, teman-teman sahabat Indonesia Mengglobal semua, untuk tahu informasi lebih banyak ya tentang kesempatan beasiswa di luar negeri, tidak hanya beasiswa sih atau bisa juga prospek ya atau kerja di luar negeri, itu bisa mengunjungi akun media sosial kita ya. Kita ada di LinkedIn, ada di Facebook, ada di Instagram, ada di Twitter, apalagi nih media sosial semuanya sebutkan, ada semua kita ya. Di website juga, di YouTube channel juga ada, di Indonesia Mengglobal. Jadi bagi kawan-kawan nanti mungkin yang tadi sempat on and off gitu ya karena mungkin jaringan internet atau ada keperluan yang lain di tengah-tengah webinar. Rekaman dari webinar yang sore hari ini nanti akan kita tayangkan juga di YouTube channel Indonesia Mengajar. Jadi mungkin tadi ada step-step atau tips and trick yang mungkin sempat teman-teman keselip gitu ya atau nggak sempat untuk menyimak dengan baik, nanti bisa kunjungin halaman YouTube channel kita ya di Indonesia Mengglobal. Lalu kemudian nanti untuk penanya terbaik akan dihubungi oleh tim kita ya dari Indonesia Mengglobal. Ini sepertinya sudah terpilih ya. Ini ada 2 penanya terbaik pada sore hari ini, ada Kak Husnul Hafsah Devi dan yang kedua ada Kak Ashela Risa. Jadi ditunggu emailnya, kalau mungkin tidak masuk emailnya ya, mungkin masuk ke spam atau ke trash, bisa juga nanti inisiatif untuk DM akun Instagram Indonesia Mengglobal. Jadi selamat kepada Kak Husnul dan Kak Ashela Risa untuk jadi pertanyaan terbaik, dan nantikan giveaway juga dari kita ya untuk sampai bagi teman-teman yang ngerasa aku pengen banget nih tapi nggak kepilih jadi penanya terbaik, kesempatannya masih ada kawan-kawan, upload Instagram story ya di akun masing-masing tentang momen-momen yang menarik ya selama webinar ini tadi. Sudah hampir 2 jam nih ya kita punya webinar, diupload ke media sosial di Instagram, jangan lupa mention di @IndonesiaMengglobal dan juga di @ID_British_Council. Jadi pastikan semenarik mungkin supaya jadi yang terbaik dan mendapatkan giveaway buku Indonesia Mengglobal. Oke, berikutnya kita juga ingin tahu nih ya feedback dari kawan-kawan semuanya selama mengikuti webinar yang udah 2 jam ini. Kita ingin dapat feedbacknya
nih ya dari kawan-kawan juga mungkin ada usulan atau saran kira-kira next topiknya nih kita kalau mau adain webinar kira-kira apa gitu ya, bisa lihat di kolom chat untuk link feedbacknya, jadi kawan-kawan juga bisa langsung mengisi supaya nggak kelupaan, jangan ditunda-tunda ya, seperti halnya apply beasiswa atau mulai menyiapkan diri untuk meningkatkan diri untuk melanjutkan studi di UK ya, dan mendapatkan beasiswa jangan ditunda-tunda gitu ya. Jadi ini kalau kesulitan klik link di kolom chat atau harus klik ulang atau ketik ulang, teman-teman bisa scan dari handphone masing-masing untuk memberikan feedback kepada kita untuk dalam penyelenggaraan webinar pada sore hari ini ya. Semoga membawa kebermanfaatan buat kita semua. Kita ucapin terima kasih dong buat British Council Indonesia Foundation yang sore hari ini sudah mempersembahkan ya webinar yang sangat bermanfaat buat kita semua. Tentunya berkolaborasi dengan Indonesia Mengglobal. Kita juga terima kasih kepada para awardee ya yang sudah meluangkan waktunya. Minggu pagi, minggu biasanya mager-mager gitu ya, tapi mereka mau meluangkan waktunya untuk sharing session bersama kita. Jadi semoga kita semakin termotivasi, kawan-kawan semuanya sudah mulai mencicil, menyiapkan diri, diperbaiki IELTS-nya ya, belajar, bikin personal statement dan scholarship statement, supaya kita bisa mendapatkan scholarship yang kita harapkan bersama. Saya rasa udah cukup ya untuk QR code-nya. Teman-teman, besar harapan kami untuk kawan-kawan isi feedback-nya. Terima kasih juga kepada tim Indonesia Mengglobal yang sudah menyiapkan webinar ini sehingga bisa lancar ya tanpa ada kendala yang berarti. Kalau tidak lagi ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, saya mohon izin untuk undur diri. Saya Afifa Rahmania, moderator It's a Great Time to Stem Forward pada sore hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Water environments at the University of Glasgow. I think Glasgow is a very lively city, easy to get around, easy to commute. I got the chance to socialize with my friends, not just around campus, but in the city center. There are a lot of pubs, restaurants, cafes. It's great. It's very empowering to see all women, and all of them are studying in STEM together in this scholarship, sharing this great opportunity together to be able to give back to their countries. What I wish to gain from my study here is how to manage water sustainably, and then I want to bring those skills and knowledge back home to Indonesia. If you're thinking about applying for the scholarship, I would say just go for it, because you're this close. It has already transformed my life. Everything really changed for me. Not only I moved to another country, but I also have to live in a place so different from home. It prepares me for something bigger in the future, I can tell.